namanya bekal lil mi'adi untuk daripada kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ailil akhirati artinya untuk akhirat. Jadi za itu zadun lil mi'ad, bekal untuk akhirat. Wa adapun bekal untuk akhirat itu takwa Allah taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Wal ha'u dan adapun ha itu hadad dini, petunjuk petunjuk lidini, petunjuk apa zuhud lidini untuk agama. Aisuluki toriki, artinya jalan menempuh jalan, yusilu yang menyampaikan apa jalan tadi, menempuh jalan tadi, ila torikoti kepada torekoh atau jalan al-Muhammadiyati, yang golongan yaitu jalannya baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau haknya yaitu hidayah untuk agama. Wadalu dan adapun dalnya itu dawamun, terus menerus atau langgeng, ala taati, atas kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh ini sudah ngaji, sudah balik ngaji, kebaikan apa lagi ya? Oh ngelus-ngelus istri umpama. Sudah ngelus-ngelus istri, kebaikan apa lagi ya? Oh nyenengkan istri lah umpama kan gitu. Oh sudah nyenengkan istri, kebaikan apa lagi? Wis kesel Pak, wis ngepleh-ngepleh umpama kan. Oh ya tidur, niatnya untuk meninggalkan maksiat. Kalau tidur kan tidak bisa maling, tidak bisa gibah ya kan, tidak bisa ngintip rondo kan gitu. Niatnya meninggalkan maksiat sambil nunggu waktu subuh datang. Perkara tak bangunnya nanti jam 10 siang, jam 9 siang ya urusan nanti. Kan gitu Pak ya. Itu. Wal makolatu, sudah subuh, bangun. Ya alhamdulillah ya Allah sudah bangun. Nah kan gitu. Yaitu melaksanakan kebaikan lagi. Apalagi yang bisa dikerjakan kebaikan itu? Ya mandi, sholat subuh, perlu mandi ya kan. Sudah sholat subuh, apa kebaikan lagi yang bisa dikerjakan? Oh, ibaratnya masak, bantu nyapu, segala macam, ngomong anak, dan lain sebagainya, kebaikan-kebaikan yang Allah bolehkan. Oh, sholat duha, terus lagi apa kerja, kan? Tidur lagi, duhur, dan duhur, oh apa lagi? Jadi kebaikan-kebaikan yang Allah bolehkan atau mubahkan atau yang Allah wajibkan, yaitu itu dalnya namanya dawamun ala ta'ah. Nah, itu. Mubah, tidur, makan, minum, kerja, nikah. Nah, itu mubah ya. Tidur ya enggak dosa, enggak tidur ya enggak dosa. Makan enggak dosa, enggak makan enggak dosa. Kalau makan tuh wajib, Pak Lupi enggak makan tuh dosa, itu harus makan terus. Nah, minum boleh, enggak minum boleh. Minum terus ya blendingan, nguyuh terus. Nah, kerja boleh, enggak kerja ya boleh. Yang pengangguran tak dosa kok nak kerja wajib ya kan. Kecuali karena mungkin macam Pak Janis butuh untuk nafkah anak istrinya ya sekedar itulah untuk menafkahi anak istrinya. Itu namanya dawamun ala taat hingga sampai tidur lagi. Besok ya begitu lagi ya gitu ya. Sampai mati. Wal makolatu dan adapun makolah atau nasihat Arabiata yang Arabiatu yang keempat wasalasuna dan 34. Qala sudah berkata siapa Ibnu Abbas, Ibnu Abbas fi maudhi'in di dalam waktu ukhra yang lain. Azudu adapun zuhud itu salah satu akhrufin 3 huruf. Kalau tadi kan kata beliau za yaitu maksudnya tuh mencari bekal untuk akhirat ya kan. Yang kedua ha yaitu hidayah untuk agama. Dal yaitu dawam alat to'ah, terus menerus untuk melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di waktu yang lain beliau ngomong lagi zuhud itu memang 3 hurufnya tapi maksudnya lain lagi. Adapun za itu tarkuzi
zinati, meninggalkan perhiasannya dunia. Wal ha'u, dan adapun hak itu tarkul hawa, meninggalkan hawa nafsu, al mahbubatin nafsi, yang menyenangkan nafsunya. Wadali, dan adapun dalnya itu tarkud dunia, meninggalkan dunia. Mingsana il kholqi, contohnya senang dipuji-puji makhluk. Wa min tan'imi, dan juga dari bersenang-senang. Wa tawasu'i, dan juga mewah-mewahan, fil makuli, di dalam makanan, wal masrubi, dan juga minuman, wal malabisi, dan juga pakaian, wal masakini, dan juga miskin. Wal masakin, tempat tinggal ya, masakin tempat tinggal. Nah, jadi kalau yang kedua beliau berkata di tempat yang lain ditambahi tarku ya, gitu ya. Yang pertama haknya tarku hawa, yang kedua tarku dunia, yang ketiga yaitu yang kedua zaknya tarku zina, haknya tarkul hawa, dalnya tarku dunia. Itu di tempat yang lain beliau berkata begitu, atau di waktu yang lain. Wasa wa makolatu, dan adapun makolah al khamisatu, yang kelima, wasala sunat, dan 30, yang ke-35. An Hamid al-Qafi, al-Hamidin, dari Hamid al-Laqafi, yang digelari al-Laqaf, rahimahullahu, rahimah, semoga memberi rahmathu kepada Hamid al-Laqaf, siapa Allahu Allah, anahu, sesungguhnya Hamid al-Laqaf, atau dalam keadaan suatu saat datanghu kepada Hamid al-Laqaf, siapa rajulun, seorang laki-laki. Faqala, maka lalu berkata siapa laki-laki tersebut lahu kepada Hamid al-Laqaf. Berkatanya bagaimana? Bertanya lah istilahnya. Ausoni, berwasiatlah engkau wahai Hamid al-Laqaf nih kepadaku. Ai bima, artinya dengan segala sesuatu yang fauni, yang bermanfaat, apa wasiat tadi nih kepadaku, fidi, ini di dalam masalah agama. Faqala, maka lalu berkata siapa Hamid al-Laqaf, ij'al, menjadikanlah engkau lidinika, kepada agamamu, itu gilafan, sebagai pengemas atau pembungkus, kagila fil mushafi, seperti pembungkusnya mushaf. Maksudnya itu agama itu sebagai pelaku, untuk ibarat perilaku. Wawa, adapun gilaf itu segala sesuatu, yasuna, yang menjaga apa sesuatu tadi, kepada anidanasi, dari semua kotoran. Jadi kita buat agama ini sebagai penjaga kita, untuk menjaga kita, untuk sampul diri kita supaya terjaga dari dosa, dari kesalahan, dari kekeliruan, dari maksiat, dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kila, maka dikatakan, nggak paham juga dia, gilaf itu apa? Lahu, kepada Hamid al-Laqaf. Ma itu apa? Gilafuddini, adapun pembungkusnya agama. Fasyariatu, maka adapun syariat itu min khaisu innaha, dari sekiranya sesungguhnya syariat itu tato'a, apa namanya itu, mampu, tusamma, yang dinamakan apa syariat, dinan, dengan agama. Maksudnya syariat itulah yang nampak itu dinamakan agama. Itu orang beragama, apanya, buktinya apa? Oh itu Pak Lupi sholat, oh itu Pak Lupi ngaji, oh itu Pak Lupi zakat, itu Pak Lupi puasa. Nah itu ya. Jadi syariat itu mampu, taat. Nah itulah yang dinamakan namanya agama, yang nampak. Kalau yang nampak, tidak nampak itu kaget dulu Pak. Ya, yang penting nampak dulu. Kalau yang nampak tidak dikerjoi, dia ngerjoi tidak nampak, itu namanya gentayangan. Nah itu ya. Wa min khaisu innaha, dan dari sekiranya sesungguhnya syariat itu tajuk mau, tujuk mau, dikumpulkan apa
syariat tu sama yang dinamakan apa syariat millatan sebagai agama, tempat condong, mailun, malun, mayala, itu satu kata yaitu tempat condong. Condongnya ke apa? Oh Islam, tengok tuh sholat segala macam kan gitu. Wa min khaisu, dan dari sekiranya innaha sesungguhnya syariat itu yarji'u, kembali apa syariat ilaiha kepada syariat itu sama dinamakan apa syariat madhaban dengan jalan, jalan untuk arah, gitu ya, untuk dahaba itu madhab itu dari kata dahaba artinya pergi, jadi jalan untuk kepergian menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, berkata siapa Hamid Al-Laqaf lahu kepada laki-laki tadi, Ghilafuddin, adapun yang disebut Ghilafuddin atau apa itu namanya pembungkus agama itu sebagai penjaga pembungkus, itu tarkul kalami meninggalkan ucapan-ucapan, ilama kecuali ucapan la buddha yang wajib minhu dari berucap. Jadi diem wae kalau penting wae. Jangan kok tidak penting juga ngomong. Ada orang ngomong, tidak ada orang yang ngomong. Bahaya Pak Lupi. Antara tempat Pak Lupi itu asal ada yang demikian. Ada orang dia ngomong, tidak ada orang yang ngomong go. Ada orang merutuk, tidak ada orang yang merutuk go. Wah, orang gila berarti. Bahwa ada pun meninggalkan ucapan yang tidak perlu, yang itu sesuatu layasilu yang tidak berhasil apa al maksuda kepada maksudnya min umurud dunia, dari perkara dunia ilabi kecuali dengan dia berbicara. Kalau penting wae nak beli ngomong, jangan sampai disuruh diem terus Pak Janis ya. Ke toko Pak Mukhlis ya kan, perkara dunia apa beli beras umpama kan, apa ya kalau penting ngomong itu maksudnya itu, kalau walaupun perkara dunia. Datang ke tempat Pak Lupi yo gitu. Ngapa Pak Rusek? Diem wae, ada dong ngomong. Akhirnya tidak tahu kan gitu. Akhirnya salah pula Pak Lupi. Basik suntik ya kan gitu. Rupanya dia tuh pengen suntik nak kuat. Nah, rupanya Pak Lupi suntik supaya pada makan, kan beda kan itu. Moko ngomong, ya seperti itu boleh. Maksudnya tidak guna Pak, ngutar handar tidak gunoi maksudnya. Nah itu tidak boleh ya. Maksudnya bukan kok tidak boleh, maksud maksud Hamid Al-Laqaf tadi begitu. Nah mengkosong, maksudnya jangan digunakan mulut nih senjeplak-jeplaknya. Qala sudah berkata siapa Sulaiman alaihissalam, au Luqman atau Luqman Al-Hakim. Idza kana ketika ada apa al-kalamu ucapan, itu min fiddotin dari perak, karena ada apa suku itu diam, itu min dhahabin dari emas. Kalau berbicara itu bagus, ya kan, baik, dianggaplah perak, maka diam itu adalah emas. Cuman ya tergantung. Kalau pas ngaji menerangkan ya harus ngomong Pak Lupi. Kalau ulama malah harus ngomong terus. Ulama jangan diem wae gitu. Ngaji malah diem wae. Ngopo aku maksudnya? Rugi lah enggak ada jajan. Gitu. Wal makna dan adapun maknanya. Idza kana ketika ada apa al-kalamu ucapan itu fi khairin, di dalam kebaikan itu kal fiddati seperti perak, husnan yang bagus. Karena ada apa asuku tu diam, anis syirri dari yang rahasia, anis syari ya dari yang tidak baik. Jadi kalau ngomong itu ibaratnya perkara yang bagus, maka diem dari yang hal tidak baik itu adalah sebagai emas. Kadhabi seperti emas fil husni di dalam kebaikannya. Maksudnya umpama kok Pak Lupi ngomong hal-hal yang baik kan bagus, itu ibarat perak. Nah tapi kalau Pak Lupi diam dari hal-hal yang tidak baik itu lebih baik lagi, seperti emas gitu. Wasakitu dan adapun diam fil haqqi di dalam haknya itu karena tiki di dalam seperti orang yang berbicara fil batili di dalam perkara yang batil. Jadi diem
itu haknya diem itu seperti orang yang berbicara haknya orang itu diem ketika untuk berbicara yang batil. Ya, tempatnya diam itu diletakkan jika andaikan kita ngomong itu ngomong di perkara yang batil, maka itu letaknya sukut atau diam itu diam baik. Nah, gitu. Kalau perkara yang tidak baik maksudnya. Wa tarku dunia, dan juga meninggalkan dunia, minal amtiati, dari gedung atau ibaratnya apa ya? Mana apa sih itu, Pak? Perhiasan, harta benda, meninggalkan dunia dari harta benda, ilama, kecuali perkara la buddha yang wajib minhu, dari harta benda tersebut. Ini hari tarku dunia, wis kerja ra gelem, motong ndak mau, manen ndak mau, nanam sawit ndak mau, ya kan kerja nyuntik ya ndak mau, angon wedhus ya ra gelem, padhe ya wis buar dunia akhirat, ya kan. Padahal maksudnya meninggalkan dunia itu ya sebatas perlunya apa. Nah, gitu ya. Aduh, kok yang enggak perlu, enggak guna ya dikerjoi. Maksudnya begitu. Maksudnya meninggalkan dunia itu bukan kok blas ketipas enggak mau sekali. Untuk mencari dunia bukan, tetapi mencarinya tuh sekedarnya saja, gitu ya. Tapi Pak, saya nyarinya dikit dapatnya banyak, ya alhamdulillah, itu yang dicari. Bahwa adapun la buddha atau tarku dunia itu yaitu sesuatu la tahsilu, yang tidak berhasil menghasilkan apa al hajata, kepada keperluan, ilabi, kecuali mengerjakannya. Mas, pokoknya kalau hasilnya itu dari motong ya motong, gitu maksudnya Pak Janis. Kalau hasilnya dari dodos ya dodos. Nah, itu caranya begitu. Cuman kalau kira-kira tidak guna, jalan ya kan, nepuk-nepuk apa itu namanya, suket. Aku kok kere terus kok kapan? Lah umpama kan gawe ndak guna tuh. Ya udah usah begitu. Wa tarukul mukhallatati nasi, dan juga meninggalkan berkumpul bercampur dengan para manusia. Ilama, kecuali sesuatu hal la buddha yang wajib minhu, dari berkumpulnya. Nah, kalau jamaah, kalau ngaji, ya kan, yasinan, ya kumpul. Nah, kumpul kok nggo jogetan Pak Janis ya, nerbana organan ya ora usah, ora penting tuh. Nah, kumpul kok ibaratnya tuh untuk minum-minum umpama kan, maksudnya yang minuman dilarang agama itu ya ndak usah gitu. Tapi niat saya bina ya Pak, dakwah ya. Ndak apa-apa asal kira-kira sudah telap nian. Nah, gitu loh ya. Bina atau dakwah itu boleh, Pak. Kumpul orang seperti itu ditengok tujuannya untuk bina apa? Ya nak kumpul-kumpul nian lah. Gitu ya. Apa ngimbangi? Nah, itu ndak boleh Mas Ibta, ngimbangi. Ya. Kalau tujuannya untuk membina atau dakwah boleh. Ya cuman kenyataannya wong kancane dora jamaah ya melok ra jamaah. Nah, itu namanya tidak telap gitu. Namanya membina itu kira-kira kita bisa mewarnai. Wah, yuk kita leren dulu yuk. Kita sholat dulu. Ayo kita ke masjid dulu. Ayo kita ngaji dulu lah. Itu bisa mewarnai atau bisa mendakwai namanya. Kalau kira-kira malah ikut ndak sholat, ikut ndak jamaah, ya enggak usah. Kalah namanya kita. Bahwa adapun mukhalatatun nas, tarku mukhalatatun nas itu segala sesuatu layak silu, yang tidak berhasil apa matlubu, sesuatu yang diinginkan ilabi, kecuali dengan hal tersebut. Kumpul dengan manusia, kepenak nyari kerja atau apa yang bermanfaat untuk dia boleh. Wanasu, dan adapun manusia itu tangkosimu, terbagi apa manusia ila arbaati aksamin, ada 4 macam. Menungso manusia itu Pak Janis, Pak Lupi, Pak Rozak, ada 4 macam. Tinggal kita nanti di golongan yang mana ya. Kama, seperti keterangan khola, yang sudah berkatahu kepada keterangan tersebut siapa Sayyidi, Tuan saya rupanya Abdul Qadir Al-Jilani. Qaddasa, semoga mensucikan siapa Allah sirrahu, kepada rahasianya atau kuburannya Syekh Abdul Qadir. Rahasia atau kubur. Rajulun, yang pertama laki-laki, lalisanun, yang tidak punya mulut, lahu, bagi laki-laki tersebut, wala qalbun, juga tidak punya hati, tidak punya mulut, tidak punya hati.
Itu yang bagaimana sih? Bahwa ada pun orang yang tidak punya mulut, tidak punya hati, itu al-asi, orang yang bermaksiat. Al-ghurri, yang menghasut, membujuk, wis maksiat ngajak koncone. Al-ghobi, yang ibaratnya tuh menutup jalannya untuk taat. Wis pokoknya tidak ada usaha sama sekali, ya kan. Wis menghasut, ngajak-ngajak ya tidak baik, maksiat, ngajak-ngajak tidak baik, dan dia menutup jalannya sendiri untuk mengerjakan taat kepada Allah. Nah itu kalau menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, laki-laki tidak punya mulut, tidak punya hati. Fahdar, maka menjauhlah engkau. Angtakuna, jika ada siapa engkau itu minhum, dari golongan mereka. Jangan sampai kita termasuk golongan itu. Tukang bermaksiat, ya kan? Asal ada orang yang nak berbuat baik menghasut, wah ada usah. Kita sini baik, happy-happy. Nah itu. Ada orang yang berbuat baik, kawannya nak milu, ada usah. Ngapalah itu. Dia tuh sholatnya gini, sholat tuh riak gini, ngaji pamernya. Itu namanya al-asi, al-ghori, al-gobi. Nah, jadi orang tidak punya lesan, tidak punya hati. Nah, harus jangan sampai kita seperti itu. Selain jangan sampai engkau seperti itu, wala takum, dan jangan bergaul siapa engkau atau termasuk siapa kalian semua fihim, di dalam mereka. Fa'inahu, maka sesungguhnya mereka itu ahlul adabi, ahlinya siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Orang tidak punya lisan, tidak punya hati. Orang yang senangnya bermaksiat, menghasut orang yang tidak mau baik, maksudnya supaya tidak mau berbuat baik, dan juga menutup jalan supaya baik. Jangan kita harus hindari, kita mudah-mudahan tidak termasuk mereka, dan jangan bergaul dengan mereka, karena mereka itu ahli disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Warajulun, dan laki-laki yang kedua, lahu itu bagi laki-laki tersebut, manusia maksudnya ya. Manusia kan ada 4 tadi. Yang pertama, laki-laki tidak punya lisan, tidak punya hati. Yang kedua, warajulun, dan laki-laki manusia, ya, lahu bagi laki-laki tersebut lisanun, adapun punya lisan. Tapi bila kolbin, dengan tanpa hati. Nah, bermulut, bisa ngomong tapi tidak berhati. Fayang tiku, maka berbicara siapa orang tersebut bila hikmati, dengan hikmah. Walayak malu, tapi tidak, dan juga tidak mengerjakan biha, dengan ucapan hikmah tadi. Yad'u, pada mengajak siapa mereka, rajul tadi, laki-laki tadi, anasa kepada manusia, ilallahi, kepada Allah. Wahwa, dan adapun orang tersebut itu yafiru, pergi minhu, dari Allah. Nah, jadi dia tugasnya ayo jamaah. Dia tidak pernah mau jamaah. Ayo ngaji. Dia tidak mau ngaji. Ayo zakat, tidak mau zakat. Fab'at, maka menjauhilah kalian semua minhu, dari orang yang model itu. Li Allah, supaya ada itu ya faduka, menjaga siapa Allah kepadamu, bila ditilisanihi, dari enaknya atau tipu dayanya lesannya orang yang model seperti itu. Fatah rokoka, maka andaikan kok kalian berkumpul dengan seperti itu, fatah rokok, maka akan membakar apa ladi tulisan tadi, kepadamu, akan membakar kepadamu apa narun ma'asihi, neraka kemaksiatannya orang tersebut. Wayak tuluka, dan akan membunuhmu apa natmu kolbihi, buruknya atau busuknya hatinya orang tersebut. Icek-iceknya tuh dia tuh nak ngajak baik Pak Lupi. Nah, rupanya dia itu punya apa namanya itu keinginan atau tujuan lain. Nah itu masjid ya dijadikan duit, agama jadikan duit, apa-apa itu ya dijadikan duit, agama ya dijadikan duit. Nah itu begitu, ya ditinggalkan yang model. Warajulun, dan juga laki-laki lahu, itu tadi yang punya lisan tidak punya hati. Sekarang yang ketiga, warajulun, dan laki-laki lahu itu bagi laki-laki tersebut kolbun, adapun punya hati, bila lisanin, dengan tanpa lisan. Nah dia punya hati tapi tidak punya lisan, tidak bisa ngomong.
Yang mana? Ya semuanya tergantung Pak. Wong itu tadi umum manusia. Kan manusia ada 4 tadi, kata Imam Al-Ghazali. Nah, maksudnya rojulun tuh ya laki-laki ya perempuan gitu maksudnya tuh. Kakek rojulun terus laki-laki tok, bukan begitu. Maksudnya ya orang gitu loh. Maksudnya orang, lahu itu bagi orang tersebut, kolbun adapun punya hati, bila lisanin dengan tanpa lisan, punya hati tidak punya lisan. Wa adapun orang yang punya hati tapi tidak punya lisan itu mukminun, orang mukmin. Sataro menutuphu kepada orang mukmin tersebut siapa Allah Ta'ala an khalqihi dari makhluknya Allah. Wa basarihi dan juga penglihatannya Allah. Wa bi uyubi nafsihi dan juga dia tidak nampak kepada aib dirinya sendiri. Wa min an khalqihi dari makhluknya Allah. Wa basarahu dan memperlihatkan siapa Allahu kepada orang tersebut. Wabi uyubi nafsihi dan dengan aib daripada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa dia perlu tobat, perlu kepada Allah dan lain sebagainya. Wa nawara dan menyinari siapa Allah qalbahu kepada hatinya orang tersebut. Wa arrafahu dan memberitahu siapa Allahu kepada orang tersebut. Gawailin kepada sesuatu yang bahaya. Gawa ilmu kholatotin nasi kepada bahayanya bercampur dengan manusia. Saumu kalami dan juga racunnya berbicara. Fahada maka orang yang demikian ini itu rojulun, laki-laki atau manusia, waliyallahi walla yang mengasihi siapa Allah Ta'ala. Mahfudun yang juga dijaga fi sitrillahi di dalam apa itu namanya aling-aling apa penutupnya Allah Subhanahu wa taala. Fal khairu maka adapun kebaikan itu kullul khairin ya tiap-tiap kebaikan indahu di sisinya orang tersebut. Fadunaka maka apa namanya Pak? Merekam atau apa istilahnya ya? Memegang ya. Maknanya di situ apa Pak? Menetapilah kalian semua wa mukhalitahu dan juga bercampurlah kalian semua kepada orang yang model itu wa khadim tahu dan melayanilah engkau kepada orang yang demikian model itu. Nah, kalau engkau ketemu orang yang demikian itu ya kan, maka engkau dekatilah apa ucapannya, apa perbuatannya, itu rekam, ingat-ingat. Nah, maksudnya gitu. Faduwinaka itu. Dan kumpulilah. Dan wa khadim tahu dan layanilah apa keperluannya, kebutuhannya, apa yang dia perlukan itu dilayani. Nah, itu. Kepada orang tersebut. Fayuhibbuka maka kalau kamu mau mengingat-ingat apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan, mau berkawan mukholatoh bercampur dengan dia, mau melayaninya, mau membantu kebutuhannya, fayuhibbaka maka akan mencintai kepadamu siapa Allah Ta'ala. Yang nomor 3 itu ya. Yang keempat, jenis manusia yang keempat, warajulun dan seorang laki-laki maksudnya manusia. Tu'alimu yang belajar siapa orang tersebut, wa alama dan juga mengajar. Dia ya belajar, ya mengajar. Wa amila dan juga beramal biimihi dengan ilmunya. Dia ya mau belajar, dia ya mau ngajar, dia ya mau mengerjakan ilmunya. Nah, kalau yang ketiga tadi berarti wali-walinya Allah ya. Bahwa adapun yang seorang seperti itu al-alimu orang-orang yang alim billahi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang alimnya Allah. Billahi ta'ala dengan Allah ta'ala wa ayatihi dan juga tanda-tanda kebesarannya Allah, maksudnya ayatnya, ilmunya. Nah, itu mereka itu tahu. Istauda'a menitipkan siapa Allah qalbahu. Istauda'a menitipkan siapa orang alim tadi Allah kepada Allah, qalbahu kepada hatinya orang alim tersebut.
Oh, keliru ya. Istauda'a menitipkan siapa Allah qalbahu kepada hatinya orang tersebut, goro iba ilmihi kepada indah-indahnya atau aneh-anehnya atau yes elok-eloknya ilmunya Allah. Maksudnya orang-orang yang mau belajar, mau mengajar, ya kan? Itu adalah golongan orang-orang yang alim, yang mereka tahu tentang Allah, tahu tentang ayat-ayat Allah, menjabarkan tentang ayat-ayat Allah. Lah, orang yang demikian itu Allah titipkan kepada mereka di hati-hati mereka itu, yaitu perkara yang indah-indah, aneh-aneh, yang agung-agung dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada itu, wasarroha dan meluaskan, menjembarkan atau ya meluaskan, melapangkan siapa Allah sodrohu kepada orang-orang yang ya mau belajar, mau mengajar tadi, liqabulil ilmi, karena mau menerima daripada ilmu. Nah, kalau ada orang yang nomor 4 ini, fahdhar, maka takutlah engkau, angtu khalifahu, jika berpisah atau tidak cocok apa? Bertentangan siapa engkau, berpisah atau bertentangan kepada orang yang model itu. Wa tujani bahu, dan takutlah engkau jika jauh dari mereka. Wa tatruku, dan jauh dan meninggalkan arruju kepada kembali ila nasihatihi, kepada nasihatnya orang-orang yang model itu tadi. Nah, nanti dipahami sendiri nomor 3, nomor 4 ya. Yang kita usahakan yang nomor 3, nomor 4 itu yang kita dekati ya. Suma'lam, maka ketahuilah, anal aslul zuhdi, sesungguhnya pokok daripada zuhud, pokoknya maksudnya itu ijtinabatu, yaitu menjauhi an mahanil maharimi, dari keharumannya Allah. Kabiroha, baik itu yang dosa besar, keharuman yang besar, wasagiroha, dan kecilnya keharuman yang kecil, kecilnya keharuman. Yes, pokoknya intinya begini, zuhud itu maksudnya ya tinggalkanlah apa yang diharamkan Allah dan Rasul, baik itu yang kecil maupun yang besar. Li annaman, karena sesungguhnya seseorang lawaro'a, yang tidak menjaga siapa seseorang itu, lahu bagi orang tersebut, yasihu, sah lahu bagi orang tersebut apa zuhud. Jadi orang yang bisa menjaga seperti itu pun sudah termasuk digolongkan zuhud. Duit-duit Pak Lupi orang gue judi, orang gue togel, nah, orang main slot, orang gue nyewa apa lonte, orang gue jino, nah umpama Pak Lupi ya. Nah, pokoknya gitu, itu sudah namanya zuhud. Warok tuh menjaga. Li anaman la waro alahu yasihu lahu asyudu. Wa adaun, dan juga memenuhi, artinya mengerjakan jami'ul faraidi, semua yang diwajibkan. Yasiroha, baik yang kecil, wa asiroha yang mudah, wa asiroha dan yang sulit. Apapun yang Allah wajibkan, usahakan kerjakan, itulah zuhud. Jadi zuhud adalah meninggalkan apa yang diharamkan Allah, kecil maupun besar, dan juga memenuhi atau mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, yang mudah maupun yang sulit. Li anaman, karena sesungguhnya orang-orang la taubata, yang tidak ada taubat lahu bagi orang tersebut, itu la tasihu, tidak salah bagi orang tersebut apa inabatu, kembali. Jadi orang yang tidak mau taubat, maka ya tidak patut bisa kembali kepada Allah dengan baik. Fataubatu, maka adapun taubat itu yang adapun man itu al-qiyamu, berdiri bikuli hukuki rabbi, dengan tiap-tiap haknya Allah. Wal inabati, dan juga kembali. Wa yang adapun man itu ikhrajul qalbi, yaitu mengeluarkan hati min dulumati subhati, dari gelapnya perkara yang tidak jelas. Wa tarku dunia, dan adapun meninggalkan dunia, ala ahliha, atas ahlinya dunia, itu qalilaha, juga sedikitnya dunia, wa kasiruha, juga banyaknya dunia. Zuhud lagi, selain mengerjakan menjauhi larangan Allah yang kecil maupun yang besar, memenuhi perintahnya Allah, kewajiban dari Allah yang mudah maupun yang sulit, juga meninggalkan dunia atas supaya tidak termasuk ahli dunia, yaitu
memperkecil apa, meminimalisir lah gitu. Wa kasiruha, dan juga banyaknya dunia. Li'anaman, karena sesungguhnya orang la qanaata yang tidak ada mau menerima lahu kepada apa yang Allah berikan, itulah yasihu, tidak sah lahu bagi orang tersebut apa tawakal. Orang kok tidak mau qanaah menerima apa yang dipastikan oleh Allah, kurang wae katanya, ya kan? Maka berarti orang yang seperti itu tidak akan mungkin bisa tawakal. La waman la tawakal, barang siapa kok tidak bisa tawakal lahu bagi orang tersebut, ya la yasihu, maka tidak akan berhasil, tidak sah lahu bagi orang tersebut apa taslimu, menyerahkan dirinya kepada Allah. Enggak mau nerima kok. Enggak mungkin dia mau bisa menyerahkan dirinya kepada Allah. Fatawakalu, maka adapun tawakal itu as-siqatu, berpegang teguh, bima, dengan segala sesuatu, indallahi, yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal ya'sa, dan juga tidak putus atau putus asa. Putus asa, tidak butuh, tidak ngereken amal dari segala sesuatu fi aidin nasi, yang ada di kekuasaan manusia. Apa yang dipunya situlah, harta ambillah, tanah ambillah, itu ambillah gitu. Pokoknya sedikit pun tidak butuh. Nah gitu ya. Fataslimu, maka adapun menyerahkan, itu huwa adapun taslim, itu al-inqiyadu, berpegang teguh di amrillahi ta'ala, kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkul i'tiradi, dan meninggalkan berpaling, fima, di dalam sesuatu, la yulaimu, yang tidak patut apa ma. Jadi itu tadi urutan-urutannya ya. Qanaah, orang itu kok tidak bisa qanaah, maka tidak akan bisa tawakal. Kalau orang kok tidak bisa tawakal, maka dia tidak akan bisa taslim. Tawakal yaitu berpegang teguh kepada apa yang ada di sisi Allah, dan tidak menggubris tentang apa yang ada di manusia. Nah, terus menyerahkan diri kepada Allah, yaitu berpegang teguh kepada perintah-perintahnya atau perkara-perkaranya Allah, dan meninggalkan berpaling dari sesuatu yang tidak sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatu as-sadisata wassalasuna, wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.